terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ada yang bisa masuk? Iya. Alhamdulillah semuanya masuk semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Silakan dipimpin untuk ketua kelas. Dengan berdoa, tundukkan kepala, berdoa. Selamat pagi semuanya. Baik, pada hari ini kita akan belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertema Stop Bullying atau Anti Bullying. Ada yang tahu apa itu bullying? Membuli, melakukan tindakan perundungan, melakukan tindakan pelecehan kepada orang lain. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bullying, mari kita simak video berikut ini. Silakan saksikan video berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah cerita ini. Agus adalah siswa yang badan bunga, tetapi tidak terlalu teratur dalam berolahraga. Larinya lambat. Tapi siswa membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan gembul dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus lalu papasan. Terkadang Farel dan Risa mengenal dan lupa Agus ketika berjalan menuju rumahnya. Hanya karena hal ini menjadikan bagi mereka. Rita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Sebal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap, cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi. Setelah kalian menyaksikan video tadi, apa yang kalian ketahui tentang bullying atau perundungan? Membuli
apalagi melakukan kejahatan, menyakiti teman, baik secara fisik maupun verbal. Fisik itu dengan cara memukul, menendang. Ada yang berupa verbal. Verbal itu adalah dengan kata-kata, menggunakan kata-kata. Misalnya, karena rambutnya hitam Grego dibilang si Grego, atau karena gendut dibilang gendut, atau karena pakai kacamata terus dibilang culun. Itu merupakan apa? Tindakan bullying yang berbentuk verbal. Nah, apakah bullying itu ada di sekitar kita? Ada. Contohnya apa? Ya. Seringkali terjadi tindakan bullying di sekitar kita. Contohnya, karena orangnya kulitnya hitam, terus dipanggil si hitam. Atau karena orangnya kecil, pendek, dipanggil ya si kecil. Atau karena orangnya tidak pernah mandi, tidak pernah gosok gigi, terus dibilang si dekil, si bau. Itu namanya tindakan bullying atau tindakan perundungan. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Ada orang yang memanggil temannya dengan nama orang tuanya. Itu juga tidak boleh. Atau ada orang yang suka mengucilkan orang lain, berani tindak temannya terus tidak mau berteman, dijauhi, dikucilkan, tidak dianggap, menunggu di bawah pojokan, selalu direndahkan. Itu namanya tindakan bullying atau perundungan. Seringkali di sekitar kita terjadi tindakan perundungan. Dampaknya apa? Orang yang mengalami perundungan biasanya akan mengalami trauma, minder, depresi, cemas, terus prestasi belajarnya menurun karena sering dibully, sering dirundung, sering dikucilkan. Akhirnya dia menjadi orang yang minder, tidak percaya diri, tidak percaya. Cara mengatasinya adalah menjadi saksi. Kalau ada orang yang mengalami perundungan, kamu melihat, maka segera melaporkan, jadilah saksi. Selanjutnya, silakan buat poster tentang anti bullying atau anti perundungan.
Sudah selesai semua? Sekarang angkat gambar kalian di angkat semua gambar kalian. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri, kita belajar Oke, sudah silakan kembali ke tempat duduknya. Kalian foto poster kalian tadi, terus kalian posting di story WA, Facebook ataupun Instagram. Nanti diposting WA, Facebook atau Instagram, IG. Jadi sebagai bentuk aksi kita pencegahan tindakan bullying atau anti bullying. Gimana? Ya, boleh. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa perundungan atau bullying itu memiliki dampak negatif yang harus kita hindari. Jangan sampai kita melakukan tindakan bullying. Perlu kita ketahui bahwa perbedaan itu adalah hal yang wajar. Jadi kalau ada yang berbeda dengan kita, itu adalah hal yang wajar. Pertemuan yang berikutnya nanti kita akan melakukan aksi atau deklarasi stop bullying di sekolah ini. Demikian dari